Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, apa kabar? Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita pada pagi hari ini, kita saksikan dulu yuk ada tayangan viral yang berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di penghujung tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya kita tuh pengen berkumpul sama keluarga, tapi malah jadi seperti ini. Gimana nih Ustadz Syam? Mudah-mudahan semua yang ada niat untuk bersilaturahmi kepada keluarganya tersampaikan niatnya menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum nyampe misalnya, tapi niatnya udah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap mau keluar rumah jangan lupa pernah baca yakni bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika membaca doa ini maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan hudita wa kufita wa kita. Allah kasih engkau petunjuk, Allah cukupkan engkau dan Allah lindungi engkau gitu. Masya Allah. Jadi setiap doa yang kita baca tuh sebenarnya langsung dijawab sama Allah ya? Masya Allah. Gimana? Nah sebenarnya kalau kita lihat tadi tayangan, Masya Allah tabarakallah, orang-orang yang datang membantu menyelamatkan luar biasa. Kalau kita lihat tadi begitu kompaknya mereka. Namun kita juga nih buat para pengendara dimanapun berada, kalau mau berangkat persiapkan dulu kendaraannya dan ingat hati-hati dalam berkendara dan senantiasa ingat Allah. Jadi ketika orang ingat Allah, Allah akan mengingatkan cara bawa mobilnya yang baik. Ketika orang ingat Allah, dia akan berhati-hati lagi. Dan seperti itulah bentuk kehati-hatian. Selalu ingat sama Allah. Jadi sekalipun memang sudah takdir kita, ya, udah habis masa hidup kita di dunia, ya, insya Allah syahid gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Karena Allah, 7 yang tergolong mati syahid, termasuk mati jatuh, kejatuhan, tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, mati sakit. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah, jamaah Islam itu indah. Gimana nih pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama nih. Tentang apa nih Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, dan juga Ustadz Syam. Tentang sesuatu yang kita baca setiap hari. Ya. Jadi jamaah yang namanya Al-Quran terdiri dari berbagai ayat. Dan itu adalah salah satu bukti cinta Allah kepada baginda Rasul, kepada para nabi, bahkan kepada kita seluruh makhluk hidup nih di dunia ini. Ya. Gak cuma manusia ya Ustadz Karena ya. Al-Quran adalah hudal linnas. Artinya? Petunjuk bagi manusia. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah ayat cinta dari Allah yang dibaca dan turun bersama. Masya Allah. Nah Ustadz Ahmad Khan. Nah sebenarnya gini. Caca harus tahu lah, ya, bahwa semua juga yang di rumah tahu bahwa surah Al-Falaq, An-Nas itu kan diturunkan bersamaan. Betul. Sebenarnya tujuannya ya ada asbabun nuzul, karena ayat itu turun karena ada sebab turunnya. Ada sebab turunnya karena untuk mengusir sihir bukan sih Ustaz? Iya, karena asbabun nuzulnya turunnya 2 surah ini, surah Al-Falaq, An-Nas adalah ketika Nabi kena sihir. Nah itu pertanyaannya, kok bisa baginda Rasul terkena sihir? Beliau kan Masya Allah sangat mulia sekali. Dan apa benar hanya surat Al-Falaq dan An-Nas aja nih yang bisa digunakan sebagai penangkal sihir? Mohon tausiahnya Ustaz Ahmad Khan. Izin Ustaz Syam. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada kisah yang menceritakan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau terkena sihir. Dan dari apa yang kita perhatikan bahwasanya hakikatnya sihir yang menimpa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu diceritakan di dalam satu hadis yang datang daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW beliau melakukan satu perbuatan yang sebenarnya Rasulullah SAW belum melakukan perbuatan itu. Dan ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kabar. Kata Rasulullah menceritakan kejadian ini kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wardhaha, bahwasanya aku didatangi 2 malaikat, yang satu berada di atas kepalaku, yang satu di bawah kakiku. Kata Rasulullah, mereka menceritakan bahwasanya engkau sedang disihir oleh seseorang yang bernama Labid al-Asam.
Lalu kemudian sihir yang terkena kepada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, menurut Al-Imam Syekh Said Ramdhan Al-Buti radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya sihir itu hanya berlaku untuk bagian luar dari tubuh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saja. Adapun bagian batinnya Rasulullah seperti akalnya, hatinya, keimanannya, itu semua tidak tersentuh sama sekali dengan sihir tersebut karena Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Said Ramdhan Al-Buti beliau menjelaskan bahwasanya sihir yang terkena pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad adalah bukan sesuatu aib atau cacat pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad, karena itu hanya berlaku pada segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Apa? Yaitu seperti sakit, lapar, haus dan lain sebagainya. Sama halnya ketika seorang dia terkena sihir, maka itu hanya berdampak pada zahirnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian di dalam cerita yang masyhur, di dalam riwayat yang disampaikan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW disihir oleh Labid Al-Asam dengan menggunakan rambut dan sisir yang dipakai oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pada saat itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca daripada surah Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam riwayat yang berbeda, ulama mengatakan ketika itu Rasulullah mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sihir tersebut diletakkan di bawah batu di sumur Darwan. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan sahabat untuk mengangkatnya di dalam riwayat yang pertama. Tetapi Rasulullah menutup sumur tersebut dan memerintahkan sahabat Ammar bin Yasir untuk tidak menggunakannya lagi. Akan tetapi di dalam riwayat yang berbeda diceritakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan sahabat Ammar bin Yasir untuk mengambil sihir tersebut. Ketika diangkat, sihir tersebut berupa buhul dan ketika itu Nabi perintahkan untuk dibakar. Setelah dibakar ternyata di dalamnya terdapat 11 ikatan. Lalu setelah itu Rasulullah bacalah surah tadi Al-Falaq dan An-Nas. Setiap Rasulullah baca satu kali terlepas satu ikatan. Sampai 11 kali maka terlepas semuanya. Maka dari ayat ini, dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ini adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyak baca Al-Falaq dan An-Nas. Terlebih lagi sebelum kita tidur agar kita terjaga dari segala macam pengaruh sihir dan bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran tuh keren banget ya Ustadz ya. Karena dari zaman dulu kisah-kisahnya tuh lengkap banget. Karena zaman sekarang kan juga masih banyak yang percaya sama kayak gitu-gitu ya. Tapi udah dikasih tahu cara penangkalnya. Baca surat Al-Falaq sama An-Nas. Khususnya zikir pagi petang kan juga dibaca tuh Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bicara tentang begitu mulianya Al-Quran, begitu agungnya. Kalau Caca biasanya surah apa yang sering dibaca? Kalau surat yang suka dibaca yang jelas yang hafal dari kecil itu kan kuliah surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ya kan? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Betul. Kan itu kayak surah favorit juga. Nah, bener nggak sih Ustadz katanya ada keutamaannya nih? Ya kan keutamaannya kalau misalkan kita baca surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Al-Kafirun di rakaat pertama. Ya, terus Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Nah, itu tuh ada keutamaannya ketika kita sholat fardu dan sholat sunnah. Tapi apa hanya surat itu aja atau ada surat-surat lain yang memang dianjurkan untuk membaca? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta atau ayat cinta Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh hambanya, dan hamba tersebut ketika mengamalkannya insya Allah menjadi jalannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas di 2 rakaat sebelum subuhnya dan 2 rakaat setelah maghribnya. Subhanallah. Jadi ada riwayat mengatakan, jadi Nabi itu kalau salat sunnah qabliyah subuh, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya dan kulhu ya, dan setelah ba'da maghrib, setelah salat maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca juga surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Berarti
berarti keutamaan yang pertama kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ada orang datang mengadu kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu sahabat ini kalau lagi sholat itu terus bacaannya. Kul ya kulhu, kul ya kulhu, kul ya kulhu. Itu mulu bacaannya dari dulu, gak pernah ganti-ganti. Bahkan dia juga selalu al-ikhlas saja. Selalu al-ikhlas. Walaupun dia tidak baca al-kafirun, tapi selalu al-ikhlas pasangannya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memanggil orang tersebut. Ketika dipanggil ternyata orang ini hafal Quran. Ternyata dia hafalnya 30 juz, subhanallah. Dia hafal Quran, lalu Nabi SAW, dia senantiasa membaca Al-Quran, tapi ketika sholat, dia membaca surah Al-Ikhlas. Maka Nabi katakan, kenapa engkau baca Al-Ikhlas terus? Orang ini mengatakan, saya cinta betul sama surah Al-Ikhlas ini. Karena begitu dalamnya maknanya, Allah memperkenalkan dirinya. Saya cinta betul sama surah ini. Maka Nabi SAW menjawabnya, bahwa surah itu pun mencintaimu sampai hari kiamat kelak. Jadi dia mencintai surah Al-Ikhlas, dan dia dicintai oleh surah Al-Ikhlas. Tapi hafalannya lebih daripada itu. Kalau ada orang mencintai surah ini karena memang hafalannya cuma itu. Namun bukan berarti kita tidak boleh membaca dan mencintai satu surah. Al-Ikhlas adalah sesuatu yang utama. Yang ketiga, bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua melalui surah ini ada apa? Ternyata dua surah ini yang menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sampai sekarang masih ada orang-orang yang nanya, ngapain sih percaya sama Allah? Ngapain sih lu sholat? Kenapa sih lu ke masjid? Allah jawab dalamnya, Qul huwallahu ahad. Ketika orang-orang bertanya kepada baginda Nabi SAW, ceritakan aku bagaimana Tuhanmu? Apakah dari emas, apakah dari perak, atau bagaimana? Maka Nabi menjawab melalui jawaban Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Subhanallah, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. As-samad menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wardahuma, as-samad itu artinya sesuatu yang tidak memiliki lambung, tidak memiliki perut, artinya tidak butuh makan. Nah, Allah itu tidak butuh sesuatu apapun itu. Allahus samad, Allah tidak pernah membutuhkan apapun itu. Lam yalid wa lam yulad, tidak diwarisi kerajaan, tidak mewariskan kerajaan. Jadi tidak ada penerusnya Allah karena Allah abadi selama-lamanya, dan tidak diwariskan padanya kerajaan karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum dunia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala kekal. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti cintanya Allah kepada hambanya, Allah memperkenalkan dirinya melalui surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah, itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita seluruh makhluknya ya. Iya dong. Jadi tadi kalau yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad kan bahwa ada contohnya sihir zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang ada sihir, tenang, ada Allah. Gini loh cara penangkalnya. Kalau dari Ustadz Syam tadi, apa sih tentang surat Al-Ikhlas itu bagaimana cara Allah menerangkan atau memperkenalkan dirinya gitu, bahwa nggak ada istilahnya anak Tuhan tuh nggak ada. Allah itu Maha Esa, Maha Satu, Maha segala-galanya, nggak bisa disamakan dengan segala makhluk ciptaannya. Masya Allah, tabarakallah. By the way nih Ustadz Maulana, Ada aku apa tuh lagi suka by the way, kesel by the way? banget kalau misalkan ada orang yang suka mencela aku, atau kalau orang zaman sekarang bilangnya membuli, itu ngeselin banget sih Ustadz. Siapa yang berani mencerah? Siapa yang berani? Siapa? Ada deh. Ada, hati-hati ya. Sekarang ada undang-undang, kita diatur oleh hukum. Iya, tapi zaman sekarang tuh orang masih aja suka ngebully-bully. Bener nggak Ustadz Syam? Zaman dulu bahkan baginda Bukan Rasul. hanya kita, kalau kita punya ujian, Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi ujiannya. Dapat perlakuan gak enak dari orang-orang sekitarnya, subhanallah. Tapi yang jelas, kalau biasanya orang dicela-cela itu biasanya orang yang iri hati sama kita. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membuli kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan ayat yang mana ini? Mau tahu? Mau banget. Gimana solusinya? Mau. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Tindak. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Bagaimana bukti cinta Allah kepada hambanya dengan menurunkan ayat-ayat yang bentuk cintanya Tetap kepada di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, ayat cinta dari Allah yang dibaca dan turun bersama. Nah, jadi banyak sekali bukti cinta Allah kepada kita yang diturunkan melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, ini kita harus belajar dari Rasulullah SAW. Kalau tadi Caca katanya kesel karena ada netizen dan sebagainya, komentar-komentar orang. Sebenarnya Rasulullah pun pernah mengalami yang kita alami.
Oh. Dari orang-orang yang membenci Rasulullah, yang tidak senang sama Rasulullah, entah dengan alasan apapun, ini banyak dan Allah memberikan bukti cintanya dengan memberikan petunjuk buat Masya Rasul. Allah. Lalu bagaimana cara Allah menghibur baginda Rasul Ustadz Syam melalui ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran? Mohon Masya tausiahnya. Allah. Tapi guruku Ustaz Ahmad Khan, tapi Ustaz Maulana, Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Al-ayah surah Ad-Duha dan bersambung dengan surah Al-Insyirah. Inilah jawaban daripada pertanyaan. Nabi SAW juga mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang sekitarnya. Tidak jauh-jauh Nabi mendapatkan perlakuan buruk tersebut. Bahkan dari saudaranya sendiri, bahkan daripada keluarganya sendiri, dari pamannya sendiri, daripada bibinya sendiri. Yang mengatakan, Muhammad, kamu nggak kerasukan lagi. Muhammad, kamu kayaknya epilepsi deh. Subhanallah. Mereka mengatakan Nabi SAW mendapatkan penyakit. Mereka mengatakan Nabi SAW mendapatkan yakni kerasukan jin atau semacamnya. Maka Nabi SAW merasa dalam dirinya, ya Allah, memang saya merasa bahwasanya sudah lama firman-Mu tidak turun. Sudah lama petunjuk-Mu tidak turun. Ya Allah, apakah Engkau masih mencintaiku ya Allah? Ya Allah, hiburlah aku ya Allah. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala setelah lama tidak menurunkan ayatnya, maka Allah menurunkan surah Ad-Duha. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Biasanya waktu duha ini adalah waktu pagi yang menyenangkan. Maka ketika orang merasa kelam di waktu malamnya, wal-laili idza saja, karena waktu malam biasanya orang tidak bisa tidur, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan mengatakan, pagi esok engkau akan berbahagia. Waktu pagi itu adalah jawaban daripada segalanya. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Singkat hiburan Allah, namun ini menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah engkau ditinggalkan wahai Muhammad, tidak pernah engkau ditinggalkan ya Rasulullah daripada kekasihmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akhirat yang lebih baik daripada segala-galanya. Lalu ada pesan-pesan Allah di dalamnya. Maka dari itu jangan pernah engkau menghardik anak yatim, jangan engkau meremehkan mereka. Makanya Nabi SAW adalah orang yang sangat mencintai anak yatim. Jadi kalau kita ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cintanya Allah, kita ingin melihat bukti cintanya Allah kepada kita, maka kita mesti membuktikan juga cinta kita kepada anak-anak yatim. Kepada orang miskin jangan pernah engkau meremehkannya, menghardiknya. Maka cintai fakir miskin yang ada di sekitar kita, pedulilah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan apa lagi? Alam nashrah laka sadrak, tentang kelapangan dada. Jadi Nabi SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa dia yang minta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau Nabi Muhammad, Nabi SAW belum minta, Allah sudah lapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah dilapangkan dadamu? Lalu ketika lapang sudah dada kita, maka Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka segala jenis kegiatan kita akan mendapatkan bukti cintanya Allah. Apa itu? Kelapangan dada membuat kita mudah menjalankan segala urusan kita, pekerjaan kita. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau merasakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka diraih dengan kelapangan dada. Kalau mau merasakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka raih dengan cara menyentuni anak yatim. Kalau mau merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka cintai fakir miskin. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Selalulah menjadi tangan di atas yang mampu menolong orang lain. Insyaallah. Allah taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang saya suka di waktu duha adalah kadang-kadang kalau lagi males sholat duha nih jamaah, saya ingat ketika Nabi Musa ditolong Allah itu ketika waktu duha ya. Subhanallah. Terus pas dibagi dua, laut merahnya dibagi dua ketika waktu duha juga. Subhanallah. Jadi itu salah, kalau kita lagi males banget sholat duha, inget itu kayak ya Allah, segitu Fir'aunnya dan Nabi Musa ditolong sama Allah, apalagi masalah kita yang pasti lebih kecil kan. Insyaallah. Jadi masalah Nabi Musa dengan masalah Fir'aun itu luar biasa. Iya. Allah tolong di waktu duha, apalagi kita doang yang masalahnya kecil, makanya jangan malas sholat duha gitu kan. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, Ustadz Maulana, Ya. bener nggak sih ada surat nih namanya surat Al-Alaq Ya. dan juga surat Al-Lail yang biasa dibaca oleh baginda Rasul ketika sholat Isya. Ya. Dan betul nggak ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasul. Betul atau tidak? Betul, Mohon betul, betul, betul. tausiahnya. Izin Ustadz Ahmad kan, Ustadz Sam kan, ya izin, dan Caca saya kan? Ustadz Maulana kan. Ya betul. Kalau kita cuma kan doang, kalau beli memang paham. Kan. Masya Allah. Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 2 Jumadil akhir, maaf, Akhir. 2 Jumadil akhir 1444 Hijriah, pertanda 88 hari lagi Ramadan. menuju bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tinda yang mengantarkan kita untuk menyampaikan kepada jamaah di rumah untuk melihat bukti cintanya Allah lewat ayat-ayat yang turun kepada Nabi yang diperuntukkan kepada kita sebagai petunjuk. Masya Allah. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Caca, surah yang dibaca Nabi sesudah Isya, artinya maaf, di waktu salat Isya. Nah, ketika kita salat, memang ada pilihan surah-surah yang kita baca. Yang dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan surah Al-Alaq ini yang diturunkan adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya dengan turunnya secara berangsur-angsur. Kalau kita berkata, kenapa bukan surah Al-Fatihah dulu ya? Kenapa bukan surah Al-Alaq dulu yang ditulis di Al-Quran? Kenapa justru surah Al-Fatihah yang ditulis dalam untuk urutannya? Dari sinilah bentuk cintanya Allah kepada hambanya diturunkan sesuai dengan kebutuhannya di saat itu. Pada saat itu Rasulullah mengalami gunda gulana sampai Nabi berada di Gua Hira untuk menunggu, ya kenapa ini manusia pada saat ini seperti jahiliyah. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Luar biasanya itu perjalanan kalau kita ke Gua Hira itu luar biasa, walaupun sekarang sudah ada kereta gantung ya. Nah, ini luar biasanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mohon maaf, di 5 ayat ini, 5 ayat awal turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan, di saat itu ini termasuk nuzulul Quran. Kenapa? Iqra, 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 Iqra. 4 kali malaikat menyebutkan Iqra kepada Rasul. Itu bertanda bacalah, 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 bacalah tulisannya, bacalah maknanya, bacalah amalkan, dan bacalah bentuk cintanya. Inilah luar biasanya ketika kita membaca surah Al-Alaq ini, pertanda Allah memberikan petunjuk buat kita untuk menyenangkan buat kita, untuk memperjelas atas apapun yang kita ragukan, yang kita tidak tahu. Dan kenapa pemilihan surah Al-Alaq ini dituju atau surah Al-Lail ini, ada beberapa memang surah yang dibaca di saat di malam hari, di waktu Isya. Kenapa? Karena bacaan di waktu subuh bacaan yang panjang. Kalau Isya juga panjang, tapi kalau duhur dan asar ambillah yang sedang-sedang. Sementara maghrib ambillah surah yang pendek. Kenapa? Itu pendek waktunya. Dan bisa jadi di hari Senin, di Kamis ada orang berpuasa. Kalau kepanjangan kasihan, mereka belum makan. Nah, dan ditegaskan kalau kita membaca surah-surah atau memilih ayat-ayat ataupun surah ketika kita sholat, silakan memilih. Cuma lihat posisinya. Posisi apa? Ketika berjamaah. Dan posisi siapa yang jadi makmum kita. Mungkin ada yang lemah, ada yang kecil. Artinya apa? Anak-anak yang belum kuat keimanannya. Dan ada nenek-nenek, kakek-kakek atau orang tua yang lemah fisiknya. Nah itu. Sekalipun kita ibaratnya, oh ini kan Isya, ini kan subuh. Harusnya panjang. Lihat kondisi, karena kita mau live Islam itu indah. Jadi jangan terlalu panjang, nanti terlambat kita itu. Itu contoh, lihat keadaan kondisinya. Dan nanti ini
bentuk cintanya Allah kepada hambanya dengan memberikan ada surah pendek, ada surah yang panjang, ada yang sedang-sedang. Masya Allah. Jadi itu salah satu bentuk cintanya Bentuk Allah kepada kita cintanya. ya. Jadi tidak harus ini, harus ini. Harus tidak. Ada Al-Baqarah, pilihan. terus Ya. yang panjang-panjang untuk nunjukin Sekalipun kita Rasulullah Al-Quran kan gitu. kalau jadi sholat sendiri, beliau mengambil surah Al-Baqarah. Yang panjang. Yang panjang. Bahkan kadang-kadang sahabat dulu ketika sholat jamaah juga sampai pakai tongkat itu ya Ustadz Ya, ya. nyender karena saking kepanjangan. panjangnya gitu. Tapi untuk beberapa hal tertentu bukti cintanya Allah nggak apa-apa pakai Nggak surat yang apa-apa. pendek. Itu karena sahabat nggak ngomong ke Nabi kalau mau ikut. Oh gitu. Jadi Nabi juga ya sesuai dengan sendirinya. Tapi kalau Nabi tahu ada makmumnya, Nabi ringkas. Itu adabnya ya. Iya, meringankan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Nah guru-guruku, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah Islam itu untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ada nggak sih caranya supaya aku jadi makin suka dan jatuh cinta untuk baca Al-Quran? Entah kenapa aku susah banget buat tertarik membaca Al-Quran. Lebih tertarik baca novel. Gimana nih Ustadz Syam? Subhanallah, berarti orangnya senang dengan alur kisah-kisah nih. Ya. Jadi subhanallah ketika membaca Al-Quran bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat ketika kita membaca ayatnya atau melihat ayat-ayatnya, tapi jadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang dipelajari bahwa di baliknya ada kisah-kisah yang luar biasa. Seperti surah Al-Kafirun tadi. Surah Al-Kafirun itu adalah kisahnya Nabi ditantang. Ya udah deh kalau gitu kita hidup damai aja. Hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhanku. Ya, besoknya lagi saya lagi yang sembah Tuhanmu, besoknya lagi engkau yang sembah Tuhanku. Maka Nabi SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'bud." Saya enggak bakal mau menyembah apa yang kau sembah, engkau enggak usah juga sembah yang aku sembah kalau memang tidak mau. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam hal seperti ini, masalah sesembahan. Jadi ternyata kalau kita baca kisah di baliknya itu memang jauh lebih menarik kepada novel. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menantang orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW. Ya udah deh kalau gitu, kalau kau meremehkan Al-Quran, bikin deh yang sejenisnya, bikin deh. Maka mereka pun bikin surah tentang gajah. Gajah itu punya belalai, belalainya itu panjang. Apa isinya subhanallah? Hanya berindah-indah dalam bahasanya saja, tapi tidak mempunyai makna sama sekali. Al-Quran sudahlah bagus ceritanya, subhanallah sempurna, udahlah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fadilahnya, udahlah Al-Qur'an itu adalah membawa pahala, jadi semuanya dapat. Jadi bagaimana caranya bisa lebih tertarik dengan Al-Qur'an? Ikuti episode ini sampai selesai, insyaallah kita mengerti tentang bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu taala. Masya Allah, tadabur Al-Quran Tadabbur gitu ayat, ya. Dan iya. sebenarnya ini salah satu bukti cintanya Allah karena hambanya Allah ini udah mulai bertanya dan tertarik untuk baca Al-Quran. Oh iya ya kan? dong. Tinggal digas lagi supaya benar-benar bisa mentadaburi Al-Quran. Masya Allah, Insya Allah. tabarakallah. Berikutnya pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Oh iya Ustadz, tapi gimana ya Ustadz jika bacaan saya kurang benar? Saya bacanya sebisanya saya takut salah karena bacanya. Dan pasti ada yang salah karena saya tidak menguasai ilmu mengenai baca Al-Quran. Saya bacanya cukup dengan apa yang saya pahami di waktu dulu. Apakah jika salah bacaan akan menjadi dosa buat saya Ustadz? Karena saya bacanya sesuai pemahaman saya aja. Nah boleh dijawab dalam tausiahnya Ustadz Ahmad Khan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah. Berkata Al-Imam Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau bahwasanya ta'alumu ilmu tajwid fardu ainin liman yaqra. Belajar ilmu tajwid, yaitu ilmu membaca Al-Quran, itu adalah fardu ain hukumnya, yaitu suatu kewajiban bagi siapa saja yang hendak membaca Al-Quran. Bahkan di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya yang datang daripada Zaid bin Sabit, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Innallaha yuhibbu an yaqra'ul Qur'an kama anzalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya. Allah menghendaki, Allah menginginkan hamba-hambanya yang membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Membacanya sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Memang seperti apa sih? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam bait nazamnya, kata beliau, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana athimun. Bahwasanya
membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, yaitu ilmu membaca Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita melalui lisannya para ulama, itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Dan siapa orang yang membaca Al-Quran tapi tidak dibekali dengan ilmu tajwidnya, maka dia termasuk orang yang berdosa. Kenapa demikian? Karena li'annal bihil ilahu anzala wa minhu ilaina wasala. Karena kata Imam Jazari bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sampaikan berikut dengan tajwidnya. Dan begitulah sampainya Al-Quran kepada kita. Jadi Al-Quran Allah turunkan beserta dengan tajwidnya, dengan ilmu bacaan Qurannya. Makanya kita harus belajar lagi baca Al-Quran agar kita bisa membaca dengan baik dan benar. Kita memberikan hak daripada makharijul hurufnya, juga hukum-hukumnya di dalam tajwid. Kita belajar lagi agar kita membaca Al-Quran dengan sempurna. Tapi buat yang baru belajar jangan khawatir. Karena sesungguhnya di dalam satu hadis riwayat Imam Nasai, Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan bahwa siapa orang yang dia membaca Al-Quran, mahir di dalam membacanya, maka dia bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Dan siapa orang yang dia membaca Al-Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa syakun alaihi falahu ajron. Dia baca Al-Quran tapi dia terbata-bata membacanya karena masih belajar, maka dia mendapatkan 2 pahala kata Rasulullah SAW. Ini adalah satu keutamaan yang besar. Apa sih maksudnya? Ke orang yang mahir baca Quran, dia bersama dengan para malaikat, lalu kemudian orang yang dia masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, dia mendapatkan 2 pahala. Apakah berarti orang yang baca masih belajar terbata-bata ini dia lebih besar keutamaannya? Al-Imam Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi di dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa makna orang yang mahir dalam baca Al-Quran adalah orang yang memang hafal Al-Quran, memahami maknanya, dan dia mengamalkan isinya. Maka orang yang mahir di dalam Al-Quran itu meliputi dia hafal Qurannya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Maka mereka akan dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan makna bersama malaikat ini karena malaikat Allah Subhanahu wa taala memindahkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, itu melalui bacaan juga. Dibacakan, dipindahkannya dengan cara dihafalkan dulu lalu kemudian disampaikan dengan dibacakan. Maka dari sini maknanya adalah sama dengan apa yang dibaca oleh manusia. Lalu kemudian orang yang dia belajar baca Al-Quran dan terbata-bata belajarnya dapat 2 pahala. Kenapa? Karena 1, dia mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Kedua, karena dia bersusah payah dan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya agar bagus bacaan Al-Qurannya. Akan tetapi tetap keutamaannya lebih utama orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, yang hafal, yang paham maknanya dan mengamalkan isinya. Maka mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa mempelajari Al-Quran berikut dengan tajwidnya, juga memberikan hak makharijul hurufnya, sehingga kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, karena itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Yang ngomong-ngomong, saya terus terang suka banget kalau Caca itu sangat detail, baca Qur'annya luar biasa, Masya Allah. Masya Zikirnya Allah, luar biasa. Kalau Masya datang Allah. baca zikir awal pagi Masya Allah, pagi tabarakallah. dulu. Masya Allah. Coba surah Al-Ghasyiyah. Nggak hafal Ustadz, beneran aku nggak hafal Ustadz. Itu surat ke-88 kan? Lah, kalau urutannya Tahu ada urutannya. tahu, berarti pasti tahu Nggak lah. hafal Ustadz, Coba, beneran. ayo, satu. Nggak hafal beneran. Aku tuh hak huruf yang tadi Ustadz Ahmad kan bilang atau belajar tahsin, itu tuh takutnya masih salah karena itu kan salah satu bentuk cintanya Allah ya. Kalau Saya kita kan ada pengen gurunya belajar, di sini. kalau kita pengen belajar tahsin, itu Iya. kan supaya kita nggak pikun juga bisa kan, Ustadz kan? Itu seru banget loh belajar tahsin tuh. Tapi itu Ya Sebenarnya Allah. gini, cinta Allah. kalau mau tentang kenapa saya tanya surah Al-Ghasyiyah, sebenarnya ada faedahnya. Apa sih faedahnya Mau Ustadz tahu? Maulana? Mau tahu banget. Mau tahu? Mau tahu. Ada faedah kenapa saya suruh Caca untuk baca? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita harus baca. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita ayat cinta dari Allah yang dibaca dan turun bersama. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya gini, kita sering-sering harus memperhatikan kalau misalkan kita salat Jumat, sering bacaan apa yang dibaca. Nah ini penting sekali karena sebenarnya
Al-Quran jadi solusi, Al-Quran jadi hiburan, Al-Quran jadi obat. Pokoknya ini luar biasanya seperti itu. Gitu. Dan Karena ini bagian daripada, kembali lagi, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Nah, kalau sholat Jumat itu biasanya suka dibaca surat Al-Ghoshiyah sama Al-Ghoshiyah, surat Al-A'la. Al-A'la. Emang harus surat itu? Nggak boleh surat yang lain atau bagaimana nih Ustadz Syam? Baik, Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru pusat Maulana Ustaz Makan, Kak serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. Surah Al-A'la 5 ayat ini ada mengatakan dalam riwayat ini bisa dipakai untuk kesembuhan orang yang sedang sakit ataupun menyembuhkan orang yang dalam sakit pendengaran atau sakit telinga dalam sebuah riwayat. Subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan apakah wajib membaca surah ini dalam sholat Jumat, Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya radhiyallahu anhu warḍah, kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, kenapa engkau tidak membaca surah Al-A'la dan Al-Ghoshiyah dalam sholatmu? Jadi Nabi SAW kalau dikatakan sholat Jumatnya baca apa? Setelah baca surah Al-Fatihah rakaat pertama, Nabi membaca surah Al-A'la. Setelah membaca surah Al-Fatihah rakaat kedua, Nabi membaca surah Al-Ghoshiyah. Bahkan di setiap hari raya Idul Fitri baca surah tersebut Al-A'la Al-Ghoshiyah, Idul Adha pun baca surah tersebut Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata beliau, bahkan kalau misalnya dalam satu hari tersebut ada 2 sholat, misalnya hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, maka pada saat Idul Fitrinya Nabi baca Al-A'la Al-Ghoshiyah, kemudian Jumatnya pun baca Al-A'la Al-Ghoshiyah. Jadi 2 kali dalam sehari. Saking sunnahnya membaca 2 surah ini dalam hari raya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah wajib? Tidak wajib. Tapi sunnahnya Nabi SAW sama dengan surah-surah yang lainnya, ada yang Nabi khususkan membaca pada waktu tertentu. Maka subhanallah, sebenarnya surah setelah surah Al-Fatihah dalam sholat itu tidak wajib, cuman menjadi sunnah ketika kita mengikuti baginda Nabi SAW. Lalu apa keutamaan dan bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini? Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya surah Al-A'la itu lebih menyucikan hati. Karena diawali dengan mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la, ya, maha suci Allah. Lalu kita menjawabnya, maka ada sunnah menjawab ketika mendengarkan Sabbihisma rabbikal a'la, ada sunnah menjawabnya dan mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maka kita membaca Subhana rabbil a'la ketika mendengar Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat kita cukup mendengarkan bacaan imam atau kita mengikuti surahnya, atau pada saat itu kita sedang membaca surah Al-Fatihah sebagai rukun dalam sholat. Begitu pula dengan surah Al-Ghoshiyah. Surah Al-Ghoshiyah juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau surah Al-A'la dalam riwayat disebutkan orang yang membaca surah Al-A'la maka setiap hurufnya mendapatkan 10 kali dari apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Jadi kalau kita membaca surah Al-A'la ini, keutamaannya kita mendapatkan keutamaan dari apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak salah mereka ini, nabi-nabi terdahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau bisa saya jadi umatnya Nabi Muhammad aja. Enggak apa-apa saya enggak jadi nabi, yang penting saya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, betapa beruntungnya kita dilahirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu yang sangat patut untuk kita syukuri. Nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan mukjizat saja langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keutamaan satu surah saja kita udah mendapatkan pahala daripada nabi-nabi terdahulu. Subhanallah. Begitu pula dengan surah Al-Ghoshiyah. Surah Al-Ghoshiyah juga lebih menyucikan diri manusia. Yang jelas keutamaannya ketika kita membacanya dalam sholat Jumat, kalau jadi imam Jumat, kemudian dalam hari raya kan biasanya ini
tidak sembarangan jadi imam Idul Fitri Idul Adha, tapi ternyata ketika Covid semuanya jadi imam di rumahnya. Ketika Covid disuruh lebaran dalam rumahnya, maka mereka jadi imam. Oh, ternyata bacaan yang luar biasa buat dibaca dalam lebaran dan juga sholat Jumat adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Lalu kita bisa namanya kalau misalnya dalam perjalanan atau apa waktunya mepet, bisa kecepatannya membacanya yang lebih cepat mungkin. Jadi sunnahnya tetap hal kahadil Ghasyiyah dan sabbihisma rabbikal a'la. Masya Allah. Itu jadi salah satu bentuk cintanya Allah ya. Bentuk cintanya. Pahalanya dilipat gandakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa. Ya Allah, kan kita nggak mungkin sanggup ya menahan cobaan seperti itu ya Allah. Tapi Imannya kan belum kuat nih itulah kayaknya. bentuk kemuliaan, bentuk cintanya Allah kepada Nabi, umatnya Nabi. Karena kenapa kemuliaannya bagikan seperti dengan umat-umat terdahulu, Masya Nabi Allah. terdahulu. Nah, pernah terasa nggak? Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau Isya itu biasanya panjang. Iya betul. Ngerasa nggak? Kadang-kadang suka dapat imam yang emang kalau sholat Isya bacaannya panjang. Panjang. Tapi bener nggak sih katanya kalau sholat Isya itu disunahkannya nggak baca yang panjang-panjang banget Ustadz Maulana. Oh, gitu. Justru surat Al-Waqiah aja atau surat At-Tawir aja itu udah cukup. Bener nggak Ustadz Ahmad kan? Masya Allah. Izin Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara manusia di zaman sekarang yang beda cara sholatnya ketika dia menjadi makmum ataupun ketika dia menjadi imam. Bahkan ketika dia sholat sendiri dengan sholat dia menjadi imam itu berbeda. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza amma ahadukum kauman falyukhafif. Faminhumul shaghir wal kabir wal marid wadal hajah. Wa in kana sholat wahidan falyutawil wa fi riwayatin falyusalli masya." Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian mengimami sholat bawa rombongan, sholatnya nggak sendirian, bawa rombongan, Rombongan. maka kata Rasulullah SAW hendaknya diringanin bacaannya. Mau itu sholatnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau berjamaah, bawa rombongan kita yang nggak sendirian, maka ringanin bacaannya. Surahnya jangan panjang-panjang. Kenapa? Kata Rasulullah, mungkin di situ ada orang yang sudah tua renta, yang udah nggak kuat, Ustaz Maulana, berdiri lama-lama, dengkulnya gemeter. Saya dong. Udah tua ya. Itu yang pertama ya. Ada juga kata Rasulullah yang shaghir, ada anak kecil yang mungkin nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena nanti fokusnya keburu hilang, akhirnya keburu jenuh dan lain sebagainya. Atau juga kata Rasulullah ada di situ al-marid, orang yang sakit. Oh iya. Yang nggak kuat lama-lama berdiri, kepalanya pusing. Yang sakit gigi kayak Ustaz Maulana. Lagi sakit gigi. Kalau kelamaan mungkin akhirnya nanti jadi puyeng palanya kan begitu ya. Ada juga kata Rasulullah dal hajah, orang yang mungkin punya hajat keperluan. Dia kepengen buru-buru dan lain sebagainya. Atau mungkin disuruh beli obat, ada yang sakit jadi harus buru-buru diantar. Tapi karena dia mau sholat berjamaah, jadi ada orang yang punya hajat. Jadi kata Rasulullah kalau kita sholatnya bareng-bareng bawa rombongan, pendekin aja suratnya. Nggak usah panjang-panjang. Bahkan guru kami, almarhum Al-Habib Novel bin Yahya, beliau bilang katanya kalau kita sholat berjamaah, bawa rombongan, mendingan 2 kul aja. Lebih aman. Apa itu? Kuliah sama kulhu. Apalagi para imam-imam yang mereka menjadi imam di tempat-tempat publik seperti bandara, lalu kemudian terminal, stasiun kereta, maka usahakan jangan panjang-panjang suratnya. Kenapa? Kesian banyak orang yang terzolimi karena ada yang buru-buru mau berangkat Apalagi pesawatnya. kalau musolanya kecil. Musolanya Orang kecil. antri. Pada ngantri. Orang antri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan kesian ada yang ketinggalan. Ketinggalan. Iya, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan bis gara-gara bacaan suratnya panjang. Dia mau batalin, ya Allah tanggung lagi sholat. Dia kagak batalin, nanti ketinggalan, double beli tiketnya kan begitu. Makanya ini perhatian, ya Rasulullah ajarin. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau kita sholatnya sendiri, Ya. atau kita menjadi imam di pondok pesantren, makmum rombongannya santri, emang udah biasa bacaan surat yang panjang, maka kata Nabi falyutawil masya, silakan panjangin semaunya. Karena dulu pernah riwayat tuh, sahabat Mu'ad bin Jabal ketika selesai sholat isya berjamaah bersama Rasulullah, dia kembali ke kaumnya, dia mengimami sholat di kaumnya, ketika itu dia baca surah Al-Baqarah. Akhirnya yang ngikut, dia ngelarin sholat sendiri, lapor ke Nabi. Dipanggil selesai sholat tuh sahabat Mu'ad. Kata Rasulullah, afatanun anta ya Mu'ad, kamu mau menimbulkan satu fitnah di dalam Islam wahai Mu'ad. Jangan panjang-panjang. Mau ngapain baca Al-Baqarah panjang-panjang? Kesian makmumnya nggak kuat begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dianjurin untuk diringankan bacaannya. Oleh sebab itu
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholatnya berjamaah, pendekin aja bacaannya, ringanin bacaannya. Bahkan sahabat Mu'ad, Rasulullah anjurkan kalau kita bawa rombongan, katanya Rasulullah, baca aja tuh Sabbihisma rabbikal a'la, baca wasyamsi waduhaha, baca wadduha, baca walaili idza yaghsha, atau baca ya Al-Falaq An-Nas, ya, atau kita baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, maka insya Allah itu akan menjadi keringanan buat yang lain. Tapi kalau seandainya kita sholat sendiri, panjangin. Tapi orang sekarang kan terbalik. Ya. Kalau giliran sholat sendiri 2 kuliah sama kulhu. Cepet-cepet lagi bacanya. Tapi kalau giliran sholatnya bareng-bareng, dilihat orang banyak, apalagi jamaahnya penuh semasjid, mulai deh dicari ya surat yang bacaannya panjang. Bacanya juga di model-modelin, dicakep-cakepin. Hati-hati. Huwal mura'i, bisa jadi di dalam dirinya terkontaminasi dengan yang namanya riya, dan riya itu merusak pahala, bahkan ditolak pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, amalkan segala sesuatu sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah Muhammad, insyaallah kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Islam tuh keren banget ya. Habluminallah, habluminanas. Urusannya ke Tuhan dan juga ke manusia makhluk hidup. Bahkan Allah lebih mengalah kepada hambanya. Iya kan, Masya Kalau Allah. urusan hambanya, Allah mengalah. Iya, Masya tapi Allah. kalau di Mekah Madinah kan emang biasanya panjang tuh. Kalau itu Iya. emang beda cerita kalau Beda itu cerita, Ustaz Rahman. Beda cerita. beda cerita. Emang kita udah kesana jauh-jauh emang untuk Memang, ibadah betul. gitu, bukan untuk hal-hal lain. Jadi ya udah nikmatin aja bacaan-bacaan syekh yang Masya Allah ya. Apalagi kalau insya Allah Ramadan luar Wah, biasa. apalagi bisa ketemu sama Imam Masjidil Haram. Waduh, nangis banget sih kayaknya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustadz Maulana, Iya. benar nggak katanya ketika baginda Rasul sedang safar nih, ketika sholat Isya itu yang dibaca adalah surat Atin dan juga surat Asyams. Asyams. Padahal kan sunnahnya tadi surat Al-Waqiah dan juga surat At-Ta'wir. Ya. Tapi apa hikmahnya nih? Kenapa ketika safar perjalanan itu suratnya berbeda? Mohon tausiahnya. Oke, baik. Masya Allah. Izin saya selamatkan dan sasab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran bagaimana bentuk cintanya Allah kepada hambanya lewat ayat-ayat yang turun, dan bagaimana memperlakukan, membawakan, mengaplikasikan dalam kehidupan. Dan ternyata surah-surah yang dibaca ketika sholat itu berbeda-beda dalam kondisi maupun keadaannya. Nah, dalam keadaan sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad kan dengan panjang lebar, dengan penjelasan yang luar biasa, melihat kondisi keadaan makmum. Makanya ketika perjalanan Rasulullah mengambil 2 surah ini. Surah At-Tin, Wasyams. Kenapa? Karena makna isi kandungannya mengandung tentang bagaimana kita memegang komitmen, janji kita. Supaya ketika perjalanan, ini perjalanan untuk apa? Kamu berdagang untuk apa? Dalam artinya gini, kita mengadakan perjalanan, jangan sampai kita lupa komitmen pada saat kita mengadakan perjalanan itu. Dari sini menggambarkan bahwa ketika jadi imam tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Makanya harus lihat dulu mengenai bacaannya, keimanannya, ibadahnya, kemudian akhlaknya, dan sebaiknya penduduk setempat. Jangan notabene baru datang langsung jadi imam, tidak tahu kondisi makmum belakang, apakah dia kunut atau tidak. Atau ritme bacaannya, ritme gerakannya, pergerakannya tidak sama. Makanya harus orang yang mengetahui keadaan setempat. Hati-hati ketika imam tidak disetujui sama makmumnya, bisa jadi pahala sholatnya tidak melewati daun telinganya. Ini kasihan ini. Makanya perlu dilantik, sepakat pengurus dan sebagainya. Dan dalam hal ini ketika kita mengadakan perjalanan, itu kan dipermudah, dipersingkat. Bahkan ada jamak kasar, ada yang dijamak, ada yang dikasar. Dijamak menggabungkan 2 salat yang sejenis. Yang siang dengan siang, yang malam dengan malam. Yang terang dan yang gelap. Yang terang dengan terang, yang gelap dengan gelap. Maksudnya duhur dengan asar, maghrib sama isya. Nah, itu ada jamak. Ada bahkan di jamak takdim, ada jamak takhir. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Lalu ada yang dikasar. Bagaimana yang dikasar? Yang dikasar artinya mempersingkat. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi yang 3 tetap 3 ya. Nggak jadi 2 ya? Enggak. Mau di 1,5? Enggak bisa. Enggak dong. Jadi yang disingkat itu
adalah yang 4 menjadi 2. Ini bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Sekali lagi, bentuk cintanya karena perjalanan itu adalah kesulitan. Bagian daripada kesulitan. Sulit untuk beradaptasi, berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, lelah, mood yang luar biasa. Kalau kita berada di negeri sendiri, mungkin udah terbiasa. Tapi kalau perjalanan, beradaptasi dulu dengan keadaan, dengan cuacanya, suasananya. Ini makanya betul-betul kita dianjurkan untuk membaca surah At-Tin, Asy-Syams. Kenapa? Karena dalam hal ini untuk memegang komitmen, untuk mempermudah, untuk menyenangkan buat kita. Lalu kembali lagi, untuk menguatkan diri kita. Makanya ketika kita dalam perjalanan, pilih-pilih juga bacaan dan pilih-pilih juga imamnya. Lalu kita melihat kondisi juga ketika tadi sudah dijelaskan kalau di bandara, kemudian di stasiun atau di ini masjid-masjid yang dipakai orang untuk mampir. Masjid pinggir jalan. Itu harus tahu bahwa mungkin bisa jadi ada jamaah yang lagi safar. Jadi kita lihat kondisi juga. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita untuk dengan cintanya Allah kita juga bisa menebar cinta kepada sesama. Masya Allah, masjid-masjid di jalan Pantura biasanya tuh. Ya, Ya harus kan? jangan lewat terlalu Kendal panjang. tuh. Lewat Kendal Jangan tuh terlalu biasanya. panjang. Oke. Bisa jadi ada musafir di situ. Oh iya, Masya Allah. Jadi itu salah satu bentuk cintanya Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah guru-guruku, sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum. Tolong samarkan nama saya ya Ustadz. Kan tadi habis bahas sholat Isya nih, yang dibaca apa dan sholat Jumat yang sering dibaca apa. Nah untuk pertanyaannya kalau sholat zuhur, dulu para nabi yang dianjurkan baca suratnya apa ya Ustadz Syam? Apa nih Ustadz Benar Syam? juga ya, kan tidak kedengeran. Iya betul Apa betul yang betul dibaca? waktu sholat zuhur betul. Mohon tausiahnya. Baik, saudara menerima tapi guruku, Ustaz Syamsul Maulana Kacaca serta guru-guru kami yang akan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membahas tentang bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW sehingga sampai kepada kita semua, membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta lebih tahu makna daripada toleransi itu sendiri, bahwasanya ternyata bukan hanya hubungan kepada Allah yang kita perbaiki, tapi ada juga hubungan sosial sesama manusia, sesama orang-orang beriman, sesama makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari tadi yang dibaca ini surah yang bersuara, ya. Dari tadi yang dibahas ini adalah maghrib, isya, subuh, kemudian sholat Jumat, lebaran gitu ya yang bersuara. Lalu bagaimana ya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zuhur dan asarnya? Maka dalam sifat sholat Nabi diterangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat zuhur itu memanjangkan rakaat pertama dan meringkaskan rakaat selanjutnya. Jadi rakaat pertama beliau lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Jadi bacaan surah yang dibaca Nabi SAW di rakaat pertama dan rakaat kedua itu berbeda. Rakaat pertama agak sedikit lebih panjang, rakaat keduanya lebih ringkas daripada rakaat pertama. Rakaat ketiga keempat membaca Al-Fatihah saja. Jadi tidak membaca daripada surah-surah pilihan lagi. Ini banyak yang belum mengetahui bahwasanya rakaat ketiga dan keempat itu kita cuma baca surah Al-Fatihah. Makanya ada yang mengatakan, Ustaz di situ imamnya cepat banget. Kalau udah rakaat ketiga keempat cepat banget perasaan rukunya. Kita belum baca surah, padahal rakaat ketiga keempat itu memang cuma baca surah Al-Fatihah saja. Subhanallah. Kemudian apa yang dibaca Nabi SAW menurut para riwayat bahwasanya biasanya Nabi SAW membaca 30 ayat di rakaat pertamanya. Tapi pernah diceritakan oleh sahabat dalam riwayat bahwa Nabi pernah sholat zuhur lalu ada seorang sahabat yang kebelet. Ya, sahabat ini kebelet lalu dia pergi ke Baki, pulang ke rumahnya berwudu, balik lagi ke masjid, Nabi masih rakaat pertama. Belum ruku-ruku Nabi. Jadi bisa dibayangkan betapa lamanya Nabi di rakaat pertama sholat zuhur tersebut. Namun setelah selesai para sahabat mengatakan ini karena Nabi tahu ada sahabat yang kebelet, jadi Nabi panjangkan rakaat pertama biar sahabat tadi tidak masbuk. Biar sahabat tadi tidak masbuk karena sahabat ini udah ikut dari pertama, tapi karena dia mules, dia pulang lalu balik lagi ke masjid, ternyata dia mendapati Nabi SAW masih dalam keadaan rakaat pertama. Itu cuma sekali doang terjadinya. Selebihnya Nabi biasanya kurang lebih membaca daripada 30 ayat. Ya,
30 ayat. Lalu di riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW membaca surah Al-Insyiqaq ya. Idza samaa'un syaqqat, ya kurang lebih setengah halaman lah. Ya kalau misalnya kita hitung-hitungan panjang mungkin seperti daripada surah Al-Lail atau surah Asy-Syams itu ya, panjangnya daripada surah Al-Syiqaq. Biasa juga Nabi SAW membaca idza syamsu kuwirat at-takwir. At-takwir kurang lebih daripada 3/4 halaman lah, kurang lebih 10 baris. Jadi tidak pernah Nabi SAW panjang banget gitu bacaan daripada sholat zuhurnya ataupun sholat asarnya. Lalu pertanyaannya, dari mana sahabat tahu kalau Nabi baca itu? Ternyata dalam riwayat disebutkan para sahabat mengetahui itu daripada gerakan jenggotnya Nabi. Jadi orang yang menjadi ditakdirkan jadi sahabat Nabi itu bukan orang sembarangan. Dari gerakan jenggotnya Nabi dari belakang itu mereka sudah bisa prediksi. Ini Nabi baca surah Al-Insyiqaq nih. Idza samaa'un syaqqat. Berarti Nabi kalau ngaji itu enggak kumur-kumur, enggak ketutup mulutnya. Nabi kelihatan makharijul hurufnya. Idza samaa'un syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi mereka tahu daripada belakang bahwa ini kira-kira Nabi baca surah Al-Insyiqaq. Oh ini kira-kira Nabi baca At-Takwir. Oh ini kira-kira Nabi baca surah Asy-Syams. Daripada gerakan mulutnya baginda Nabi SAW. Inti daripada semuanya, bacaan-bacaan setelah surah Al-Fatihah, bacalah yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan hajat kita. Bacalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa tadi diterangkan tentang surah Asy-Syams, tentang surah Ad-Duha? Kalau lagi ada masalah, bacalah surah Ad-Duha dalam sholat. Karena sholat itu adalah sarana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya sedang ragu akan keimanan kita, baca Qul Ya Qulhu. Karena itu adalah tentang keimanan kita. Kalau misalnya dalam keadaan sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan, bacalah surah-surah yang memudahkan. Jadi surah ini untuk kita baca, untuk kita pelajari. Karena surah-surah dalam Al-Quran adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, sahabat di zaman dulu tuh pinter-pinter banget ya. Waduh. Karena luar baginda biasa. Rasul juga itu bacanya makhraj hurufnya tuh benar ya. Iya. Jadi hak hurufnya tuh benar ya. Para tabi'in mengatakan, wahai sahabat, wahai ayah, wahai kakek, kami itu kalau buka Quran langsung hafal. Kenapa kalian menghafalnya lambat banget? Dia nanyain para sahabat, kok dulu lambat banget ngafalnya? Kata sahabat, karena dulu kami tidak mau melanjutkan hafalan kami sebelum kami mengamalkannya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Syam kalau disuruh jadi sahabat mau nggak? Mau. Mau banget Kata lah Nabi. pasti ya, Masya Tapi Allah. Allah tabarakallah. menakdirkan dia jadi sahabat kita. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, insya Allah jadi penerang buat kita semua ya. Nah berikutnya nih dari Instagram @Khanzaritia. Assalamualaikum Ustadz, emang ada boleh nggak sih kita sengaja posting tentang surat-surat yang menjadi favorit kita di medsos? Takut dibilang soalim, gimana nih Ustadz Syam? Ya, apalagi ngaji-ngaji, lalu diposting di sosial media, gimana tuh? Iya, apalagi doa-doa Nabi, aku juga suka posting. Gimana sih sebenarnya Ustadz Malah Syam? banyak yang live juga. Hah? Live Ada yang yang baca Quran. Gimana Ustadz Orang Syam? yang tidak jadi beramal karena takut dibilang soalim, maka pada saat itu dia sedang soalim. Aduh, Jadi gitu. jangan sampai kita cancel amal kebaikan gara-gara takut komentar orang. Oh, gitu. Karena ketika kita takut komentar orang berarti kita sedang memikirkan komentar orang, bukan pahala dari Allah. Masya Jadi jangan Allah, mikirin komentar tabarakallah. orang, berarti kita riak dong kalau kita nggak jadi beramal soleh gara-gara komentar orang, Gitu nggak kan. jadi. Karena syaitan itu bisikin kalau kita nggak ngelakuin kejahatan, tapi ngebisikin kita buat apa Ustaz Syam? Nggak jadi. Buat nggak jadi ngelakuin kebaikan gitu ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, jamaah masih banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Tapi setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah, Yeay! oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita lagi baca Al-Quran, terus di depan masjid ada ibu-ibu lagi membicarakan yang lagi baca Al-Quran. Katanya nggak enak lah, nggak fasih lah bacanya. Terus gimana cara menyikapinya? Jadi ada rasa minder setelah digituin. Gimana nih Ustadz Ahmad kan? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kitab Akhlak Lil Banin yang dikarang oleh Syekh Baroja itu dijelaskan ada sifat malu yang dianjurkan untuk kita memilikinya. Ya. Yaitu itu adalah malu yang terpuji. Ya, yaitu sifat malu daripada melakukan kemaksiatan, malu daripada melakukan perbuatan dosa, malu daripada meninggalkan kewajiban yang Allah fardukan.
Tapi ada juga al-haya al-madmumah, sifat malu yang tercela. Apa itu yang dimaksud dengan sifat malu yang tercela? Alladzi yamna anil khair. Sifat malu yang justru malah mencegah kita daripada berbuat kebaikan. Yang bikin kita minder jadi ngerjain taat kepada Allah. Gara-gara diomongin ibu-ibu, akhirnya kita minder jadi nggak baca Quran. Akhirnya jadi nggak belajar baca Al-Quran. Padahal belum tentu yang diomongin itu ibu-ibu adalah bacaan Quran kita. Bisa jadi dia lagi ngomongin yang lain. Makanya kita baik sangka aja. Kita baca-baca aja. Kita nggak usah jadi orang yang pesimis atau jadi orang yang berburuk sangka kepada orang lain. Selama apa yang kita kerjakan itu adalah benar dan di dalamnya terdapat ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, kerjain aja. Nggak usah peduli dengan apa yang diomongin sama orang. Kenapa? Karena kalau cari pandangan manusia, kata Imam Syafi'i, ridhollah goyatun la tudrok. Ya, ridhon nas goyatun la tudrok, waridhollah goyatun la tudrok. Kalau cari ridho manusia mustahil buat kita dapetin. Yang penting kita cari dan gapai terus ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar, terus berusaha, jangan minder. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi yang namanya malu nggak selalu bagus ya. Iya. Ada malu yang bagus, ada malu yang nggak bagus Iya. gitu ya. Masya Ya, Allah. malu yang bagus kalau malu melakukan keburukan, tapi malu yang tidak bagus, malu melakukan kebaikan. Ngapain malu? Ngapain malu? Langsung aja Jangan hajar. malu, jangan Bismillah. malu-malu kucing. Masya. Lucu ya guru-guru kita ya, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, pertanyaan berikutnya guru nih, izin nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Kadang saya cukup kesulitan saat ngajarin anak hafalan. Saya malah ikutan keder, jadi suka kebolak-balik nih Ustadz. Gimana Ustadz Maulana? Sebenarnya kalau mau mudah nggak menghafal, Al-Quran diturunkan dengan mudah. Allah mengajarkan kita dengan Quran dengan mudah. Tinggal bagaimana kita, niatnya gimana? Niat menghafal nggak? Ada komitmen nggak untuk membaca berulang-ulang? Sebenarnya menghafalnya gampang, tapi mengulang-ulanginya itu. Murojaahnya. Murajaannya itu. Ya Allah, ada waktu nggak? Udah hafal 1 juz, tapi karena tidak ada ulang, hilang lagi. Yang diomongin gosip Ya, mulu. hilang, gimana? apalagi kalau ada dosa. Ingat, karena Al-Quran itu kitab suci, berarti orang yang suci. Nah, dalam hal ini juga, kalau mau menghafal Quran, yang kedua, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, carilah lingkungan, carilah sahabat teman yang bisa membantu kita, menuntun kita, ataupun mengingatkan kita. Dan jangan lupa cari guru, karena Al-Quran harus di-store. Oh. Kalau perlu ada nasabnya juga itu Al-Quran. Iya, bernasab, Kepada yang ada nasabnya ke Nabi. Kalau perlu store-nya di situ. Jadi tidak sembarangan kita menghafal Quran. Juga harus tempat storannya juga. Dan jangan lupa kalau menghafal Al-Quran, diusahakan juga bukan hanya membaca, memahami, menghafal, tapi ada bentuk gimana kita mencintai. Nah, tadi sudah jelas Ustaz, ada sahabat susah untuk menghafal Quran karena menghafalnya lalu Harus dipraktekannya, Masya Allah, tabarakallah. Maaf banget nih di jamaah ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka ngerasa sombong, ngerasa udah bisa ngaji dari kecil. Padahal bacaan tahsinnya seperti yang tadi Ustadz bilang, itu berantakan. berantakan. Hak-hak hurufnya Ya. itu masih berantakan. Tapi kita ngerasa, enggak kok aku tuh udah bisa ngaji, aku tuh udah bisa. Padahal Al-Fatihahnya juga udah masih Jadi kalau kita berantakan. pergi ke rumah tapis Quran itu, yang pertama cara bacanya dulu diajarin. Belajar dan jangan pernah merasa udah cukup puas, udah ngerasa bisa. Iya, iya, Masya iya. Allah, tabarakallah. Baiklah Ustadz Syam, boleh dong kita hari ini muhasabah tentang cintanya Allah. Cintanya Allah sama kita, hikmah dari kita membaca Al-Quran dan hikmah dari surat-surat dalam Al-Quran. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Surah An-Nasr, salah satu surah dalam Al-Quran yang penuh dengan campur aduk. Kenapa? Karena berbicara tentang kebahagiaan para sahabat Nabi SAW. Pada saat haji di Mina, pada saat itu setelah selesai rangkaiannya, pada saat di Mina mereka semua bergembira karena diturunkan surah ini tentang kemenangan, tentang kesuksesan, tentang perebutan kembali kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Maka berbahagialah mereka pulang kampung halaman ke kota Makkah. Namun dipanggillah sahabat Nabi yang masih muda, yang masih kecil, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma. Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang surah ini?" Tiba-tiba Ibnu Abbas meneteskan air mata. "Tidak, aku tidak mau menjelaskan tentang surah ini." Kata Umar, "Jelaskan kepada kami."
apa isi daripada surah ini? Ibnu Abbas mengatakan, tidak, aku tidak mau menyampaikannya. Sahabat pun yang tadinya meremehkan Ibnu Abbas mengatakan dia cuma sahabat kecil, dia tahu apa anak kecil ini. Ibnu Abbas pun mengatakan, saya mengetahui daripada surah ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang kemenangan, pertolongan dan kesuksesan dan pembebasan. Maka dari itu ketika sempurna Islam, berarti ini adalah isyarat bahwa sebentar lagi Nabi SAW akan dijemput ajalnya. Maka semua sahabat pun menangis. Mereka bahagia namun juga menangis. Masya Allah, begitu mulianya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga yang ahlul Quran. Jadikan kami orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadikan anak keturunan kami orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Islam itu indah. Jangan lupa untuk mencintai ilmu Al-Quran, maka Allah juga insya Allah akan mencintai kita. Sekarang saatnya saya beserta guru-guru Islam itu indah dan juga segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon insya Allah kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.